Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dalil tsani, adapun dalil yang kedua. Dalil yang kedua bahwa orang-orang kafir mukhatab dengan furu'us syariah. Bahwa orang-orang kafir mukhatab dikhitabi dengan salat, dengan zakat, dengan haji dan cabang-cabang syariat yang lain. Dalil yang kedua, yang pertama itu masalakakum fi sakor. Adapun dalil yang kedua qauluhu adalah firman Allah Ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzab. Walladzina, dan orang-orang la yad'una yang tidak menyembah ma'allahi bersama Allah, tidak menyembah ilahan akhirah kepada Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna nafsa, dan tidak membunuh jiwa allati, jiwa harramallahu yang mengharamkan siapa Allah, illa bil haqqi, kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznuna, dan mereka tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika, barang siapa melakukan hal itu, yalqa asaman, maka dia akan bertemu dengan dosa. Barang siapa melakukan hal itu ini kembali kepada apa yang disebut di sebelumnya. Barang siapa melakukan hal itu, yakni menyekutukan Allah, membunuh jiwa, berzina, itu kan yang disebut. Barang siapa melakukan itu, bukan hanya musyrik, akan tetapi qatlun nafsi, kemudian zina, yalqa asaman, bertemu akan dosa, yudha'af lahul adzabu, dilipat gandakan baginya apa siksa. Fal ayatu, maka adapun ayat, nasun adalah pernyataan tegas, fi mudha'afati adzabiman, di dalam dilipat gandakannya siksanya orang, jama'a bainal kufri wal qatli waz zina, yang mengumpulkan antara kekufuran, pembunuhan dan zina. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa akan dilipat gandakan siksanya orang yang memadukan antara kekufuran, perzinahan dan pembunuhan. Bukan hanya kufur, tapi membunuh orang juga berzina. La kaman jama'a bainal kufri wal akli wasyurbi, tidak seperti orang yang memadukan antara kekufuran, makan dan minum. Ya kan? Ini artinya bahwa pembunuhan ada siksanya, perzinahan ada siksanya, selain siksanya kekufuran. Menunjukkan bahwa orang-orang kafir mukhatab dengan furu'us syariah. Di sini contohnya pembunuhan dan perzinahan. Ad-dalilu as-salisu, dalil yang ketiga, in'iqadul ijma'i, terjadinya ijma' ada ta'dzibil kafiri, atas disiksanya orang kafir, disiksa ala takdzibir rasuli, atas mendustakan utusan,
Kama yu'adzabu sebagaimana disiksa siapa orang kafir, disiksa alal kufri billahi ta'ala atas kufur kepada Allah Ta'ala. Artinya para ulama sepakat bahwa orang kafir itu disiksa gara-gara mendustakan utusan. Artinya percaya kepada utusan itu kan wajib ya. Padahal percaya kepada utusan itu tak mungkin kecuali lebih dulu percaya kepada Allah. Ya. Percaya kepada utusan tak mungkin kecuali lebih dulu percaya kepada Allah. Ya. Kan tidak ada artinya percaya kepada utusan, tak percaya kepada yang ngutus. Para ulama sepakat bahwa orang yang mendustakan utusan itu disiksa. Disiksa. Padahal tasdiqur rasul, percaya kepada utusan itu adalah setelah percaya kepada Allah. Wa hadza yahdimu mu'tamadahum. Adapun ini merobohkan akan pegangan mereka, mu'tamadahum. Idh qalu, di mana mereka mengatakan la tatasawwaru al-ibadatu ma'al kufri kaifa yu'maru biha. La tutasawwarul ibadatu, tidak bisa digambarkan apa ibadah ma'al kufri bersama kekufuran. Mereka mengatakan tak mungkin ada ibadah selama orang itu kafir kan. Ini artinya orang kafir tidak mukhatab, tidak diperintah dengan ibadah. Fakaifa yu'maru biha, bagaimana mungkin diperintah siapa orang dengan ibadah sementara dia itu kafir. Ihtaju, mereka berhujjah. Mereka artinya orang yang mengatakan orang-orang kafir tak mukhatab dengan furu'us syariah. Ihtaju, mereka berhujjah atau berargumentasi bi'annahu, dengan sesungguhnya la makna liwujubiz zakati, tidak ada arti bagi wajibnya zakat. Wa qada'is salati alaihi, dan wajibnya mengqadha salat alaihi atas orang, ma'astihalati fi'lihi fil kufri, beserta mustahilnya melakukan itu zakat dan qadha salat fil kufri di saat kekufuran. Wa ma'antifai wujubihi law aslama, dan beserta tidak wajibnya itu andai kata dia masuk Islam. Apa artinya ia wajib zakat? Apa artinya dia wajib mengqadha salat? Sementara mustahil dia melakukan itu di saat kufur. Tidak ada artinya wajibnya salat. Tidak ada artinya wajibnya zakat. Sementara dia tidak wajib mengqadha seandainya masuk Islam. Masa seandainya dia masuk Islam kan tak wajib mengqadha salat, mengqadha puasa, mengqadha zakat dan seterusnya. Fa kaifa yajibu ma la yumkinu imtisaluhu, bagaimana menjadi wajib apa sesuatu la yumkinu yang tak mungkin, imtisaluhu apa menaati emma, sesuatu yang tak mungkin ditaati bagaimana bisa jadi wajib. Pula kita menjawab betul wajib itu. Orang kafir wajib mengeluarkan zakat. Orang kafir wajib mengqadha salat. Meskipun pada saat kufur dia tak mungkin melakukan. Hatta law mata 'alal kufri la uqiba 'ala tarkihi. Sehingga andai kata dia mati kafir, niscaya dia disiksa atas meninggalkan
zakat dan qada sholat. Kalau dia terus mati kafir, dia akan disiksa karena tidak sholat, karena tidak zakat, dan seterusnya. Lakin idza aslama ufiya lahu amma salafa. Akan tetapi jikalau dia masuk Islam, apabila dia masuk Islam, ufiya lahu maka dimaafkan lahu baginya amma salafa, dimaafkan apa dari tiap-tiap sesuatu salafa yang lalu. Namun kalau dia masuk Islam, maka apa-apa yang ia lakukan di masa kufur dimaafkan, termasuk tak sholat, tak zakat. Fal Islamu yajubbu ma qablahu. Maka adapun Islam itu adalah merobohkan, memotong kepada apa yang sebelum Islam. Ada yang berbunyi yahdimu ma qablahu. Al-Islamu yajubbu au yahdimu ma qablahu. Islam itu menghancurkan, merobohkan apa-apa yang ada sebelum Islam. Seluruh dosa-dosa yang dilakukan sebelum Islam hilang sama sekali. Wala yab'udu naskhul amri qablat tamakkuni minal imtithali. Wala yab'udu, dan tidak jauh, ta'ani, ya, menganulir perintah sebelum ada kemungkinan untuk ikut perintah, melaksanakan perintah. Di dalam kitab-kitab usul fikih kan boleh dijelaskan tentang bolehnya naskhul amri qablat tamakkuni min fi'lihi. Ada aturan pesantren sebelum bisa dilaksanakan dianulir, kan bisa. Fa kaifa yab'udu sukutul wujubi bil islami? Bagaimana dikatakan aneh gugurnya kewajiban dengan Islam? Ini perbandingannya, perbandingan. Suatu perintah bisa dianulir sebelum seseorang punya kemungkinan untuk melakukan. Kalau itu saja boleh, apalagi gugurnya kewajiban dengan sebab Islam. Memang ketika kafir dia memiliki kewajiban-kewajiban, salat, zakat, haji, dan seterusnya. Akan tetapi dengan Islam, kewajiban-kewajiban itu jadi gugur. Fa in qila idza lam tajib az-zakatu illa bi syartil islami. Jikalau ada pertanyaan, jikalau zakat itu tidak wajib kecuali dengan syarat Islam. Wal islamu alladhi huwa syartul wujubi huwa bi ainihi muskitun. Adapun Islam, yang mana adapun Islam adalah syaratnya wujub, dia sendiri adalah menggugurkan kewajiban. Islam itu menjadi syarat wajibnya melakukan sesuatu. Menjadi syarat wajibnya salat, wajibnya zakat. Tapi Islam itu sendiri menggugurkan kewajiban. Dikatakan menggugurkan kewajiban kalau orang Islam, kewajiban yang dulu menjadi gugur. Fal istidlalu bihadza, maka adapun berdalil dengan ini bahwa Islam itu bisa menggugurkan. Ala annahu, atas sesungguhnya itu lam yajib adalah tidak wajib, aula adalah lebih utama, min ijabihi dari diwajibkannya itu apa ya? Salat, zakat, dan seterusnya. Tsummal hukmi bisukutihi, kemudian menghukumi gugurnya kewajiban. Islam menjadi syarat wujub. Islam yang merupakan syarat wujub, Islam itu sendiri bisa menggugurkan kewajiban. Apa tidak lebih tepat kalau ini jadikan dalil bahwa itu sejak awal tidak wajib?
Kan lebih tepat kalau dikatakan itu tidak wajib sejak awal daripada dikatakan wajib kemudian gugur gitu. Apa tidak lebih tepat kalau dikatakan sejak awal itu tidak wajib daripada dikatakan wajib kemudian kewajiban itu gugur? Itu pertanyaan. Kulna kita menjawab, la bu'da fi qaulina, tidak ada yang aneh dalam perkataan kita. Istaqarra al-wujubu bil islami wa saqata bihukmil afwi. Istaqarra al-wujubu bil islami, menjadi tetap apa kewajiban dengan adanya Islam. Wa saqata, dan gugur kewajiban itu bihukmil afwi, atas dasar pengampunan. Kan tak aneh ini. Awalnya kewajiban itu ada, akan tetapi kemudian kewajiban itu gugur atas dasar pengampunan. Kan tak aneh. Falaysa fi dzalika mukhalafatu nassin, tidak ada ialah di dalam hal itu adapun yang menyalahi nas. Wa nususul Qur'ani dallat, nas-nas Al-Qur'an menunjukkan ala iqabil kafiri, atas menyiksa orang-orang kafir, al-muta'ati lil fawahishi, yang melakukan perbuatan-perbuatan keji. Wa kadzal ijma'u, demikian pula ijma', dalla menunjukkan apa ijma', alal farqi, atas adanya perbedaan, baina kafirin qatala al-anbiya awal awliya'a, antara orang kafir yang membunuh para nabi dan para wali, wasawwasa ad-dina, dan mengkacaukan agama, wa baina kafirin, dan antara orang kafir lam yartakib syai'an min dzalika, yang tidak pernah melakukan sesuatu dari itu semua. Oleh karena itu, fama dzakarnahu aula, maka adapun apa yang telah kami sebutkan itu adalah lebih tepat, lebih utama. Para ulama sepakat bahwa ada perbedaan antara kafir yang satu dengan kafir yang lain. Kafir yang satu bukan hanya kafir, tapi dia membunuh nabi, membunuh wali, dan mengacaukan agama. Kafir yang satunya hanya kafir saja, tak pernah melakukan itu. Para ulama sepakat berbeda antara yang kafir ini dan yang kafir ini. Ini menunjukkan semuanya bahwa orang kafir adalah mukhatab dengan furu'us syariah. Bukan hanya mukhatab dengan iman, tetapi dengan cabang-cabang syariah. Fa in qila wallahu alam. Al-Fatihah.